September 11 2003, saya berasal dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Hari ini saya akan membahas tentang isu ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Meskipun Indonesia telah 75 tahun merdeka, pemerataan pembangunan dan ekonomi masih menjadi problem yang tidak pernah selesai. Dengan kata lain, ketimpangan masih terjadi hingga saat ini. Perekonomian di Indonesia masih terjadi ketimpangan, khususnya di antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Struktur Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ketimpangan ini dapat ditemukan mulai dari struktur kecil seperti desa, kecamatan, kabupaten atau kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan antar kawasan barat dan timur Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tumpuan ekonomi bagi pemerintah. Meskipun demikian, Pulau Jawa masih belum bisa terlepas dari isu ketimpangan tersebut. Ekonomi Indonesia secara makro dalam 5 tahun terakhir bagus, namun jika diturunkan ke daerah, masih terlihat ketimpangan antara yang di Pulau Jawa dan yang di luar Pulau Jawa, kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau yang disingkat dengan INDEF, Ahmad Erani Rustika. Ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan yang di luar Pulau Jawa merupakan fenomena yang kompleks dan telah menjadi perdebatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dari isu tersebut, kita dapat melihat beberapa identifikasi masalah yang menyebabkan ketidakmerataan ekonomi tersebut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih cepat dibandingkan dengan yang di luar Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar Pulau Jawa. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia, Jakarta yang dimana berada di Pulau Jawa menjadi tempat pusat pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia. Investasi cenderung mengalir ke Jakarta dan di sekitarnya daripada daerah-daerah lain yang berada di luar Pulau Jawa. Banyaknya industri besar dan pusat bisnis menyebabkan konsentrasi kegiatan ekonomi berada di sana. Ketersediaan SDM yang terlatih dan terdiri dengan baik di Pulau Jawa mendukung sektor industri dan jasa yang lebih maju dibandingkan dengan pulau lain. Yang kedua, kesenjangan lapangan kerja dan upah. Secara umum, lapangan kerja yang berada di Pulau Jawa lebih beragam dan lebih tersedia daripada di daerah-daerah lain yang di luar Pulau Jawa. Karena konsentrasi industri jasa dan infrastruktur yang lebih baik di Pulau Jawa menarik investasi dan menciptakan lebih banyak peluang kerja, serta pusat-pusat industri dan bisnis terletak di Jawa menawarkan upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan daerah. Pulau Jawa sebagai pusat politik, ekonomi, dan pembangunan nasional telah menerima banyak perhatian dan investasi dalam hal pembangunan infrastruktur, industri, dan layanan publik dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang keempat, migrasi dan pusat-pusat urbanisasi. Pulau Jawa telah menjadi magnet utama bagi migrasi internal dari daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Pusat urbanisasi seperti Jakarta menawarkan peluang kerja yang lebih melimpah, infrastruktur yang lebih baik, dan layanan publik yang lebih lengkap dibandingkan di daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan penumbukan penduduk di Pulau Jawa, sementara di luar Pulau Jawa mengalami depopulasi atau pertumbuhan penduduk yang lambat. Yang kelima, sumber daya alam dan pertanian. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah atau pertanian cukup subur. Namun terkadang infrastruktur yang kurang memadai atau kurangnya akses pasar dapat menghambat eksploitasi potensi ini. Selanjutnya itu ada ketimpangan pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas yang berada di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan kemampuan untuk bersaing di pasar tenaga
kerja global. Yang selanjutnya, ketidakadilan dalam akses terhadap layanan dasar. Akses seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya cenderung lebih baik di Pulau Jawa dibandingkan dengan yang di luar Pulau Jawa. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidakmerataan dalam pengembangan manusia, tetapi juga mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam perekonomian secara adil. Yang selanjutnya, yaitu kesenjangan sosial. Perbedaan tingkat kemiskinan, akses terhadap fasilitas sosial, dan kemampuan untuk mengakses layanan publik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa menjadi indikator penting dalam mengukur ketidakmerataan ekonomi. Dan tentunya masalah tersebut terdapat beberapa solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Berikut beberapa solusi dalam mengatasi ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Yang pertama, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah-daerah luar Pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang selanjutnya, mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di daerah luar Pulau Jawa dengan cara menjadi konsumen produk lokal atau mendukung inisiatif kewirausahaan lokal. Selanjutnya, meningkatkan promosi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata di luar Pulau Jawa yang memiliki potensi alam dan budaya yang kaya. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran publik tentang ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa melalui diskusi, seminar, ataupun kampanye sosial. Yang selanjutnya, promosikan potensi ekonomi lokal di daerah Pulau Jawa seperti pertanian, pariwisata, pengolahan hasil pertanian, dan industri kreatif. Yang selanjutnya, mendukung modernisasi dan diverifikasi sektor pertanian di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian di Jawa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan juga dengan memperluas akses teknologi informasi dan komunikasi di daerah-daerah luar Pulau Jawa untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dan e-commerce. Dan juga memastikan pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan alam di daerah-daerah luar Pulau Jawa sehingga sumber daya alam yang berkelanjutan tetap terjaga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan jangka saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.